Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega Bamanapur di Salangkara, Bamanapur di Salangkara. Tatamu lawanlah Adinda, Adinda iman di dada. Soleram, 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 anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merah pipinya, kampungan jauh di mata.
Mekah nang Rusuhada, ujung Sumatera Aceh pusaka, Tanah Indah tu Bumi mulia, Tapuareh Mandung ke pelindung bangsa. Hormatlah beri ke Panglima Perang, selamat iman puji obala, menangga wasil para ulama, Tanoka utuh berjaga jaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Lighting Senapan. Ternyata tahun 2022 itu 3 tahun yang lalu ya. Ternyata 3 tahun itu sesingkat ini ya. Rasa-rasanya baru saja melihat kalian tes minat bakat untuk masuk ke SMP. Rupanya sebentar lagi kalian jadi anak SMA. Nah, masa-masa SMA itu adalah masa yang indah. Tetapi menjadi anak SMA juga bukan hal yang mudah. Apapun nanti ke depannya yang kalian lalui di fase kehidupan kalian, Mualimah harap selalu libatkan Allah. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman dan penenang hati kalian, dan tiru contoh sikap Rasulullah. Yang terakhir, patuh apapun yang orang tua sampaikan kepada kalian. Mau sukses kan nak? Bahagiakan orang tua. Insya Allah apapun yang kalian mulai, semuanya akan berakhir dengan alhamdulillah. Ternyata benar kalau nama adalah doa. Seperti nama angkatan 8, Senapan, serunya angkatan 8. Ternyata lighting kalian beneran seseru itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Mualimah yang Mualimah cintai karena Allah. Nak, setiap hari kita selalu belajar bersama, berproses melewati tanpa lelah, hingga akhirnya kelak semua akan kalian impikan itu tercapai. Nak, terbanglah, gepakkan sayap prestasimu untuk orang tuamu. Anak-anakku tercinta, tetaplah merendah dikala bergemilang, tetaplah bersyukur dikala cita tercapai. Munculkan nilai karakter, itu adalah modal yang utama. Anak-anakku yang soleh dan soleha, tetaplah solid seperti angkatan kalian, Senapan, serunya angkatan 8. Angka 8 penulisannya tidak pernah terputus. Ini mengartikan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kalian adalah satu kesatuan yang selalu berwujud solid. Angka 8 merupakan 2 lingkaran yang saling terhubung, mengibaratkan saling menguatkan dan saling harmonis. Tetaplah menjaga silaturahmi. 3 tahun yang lalu, Mualimah menunggu kehadiran kalian.
Di tahun ini 2025, Mualimah mengantarkan kalian ke puncak prestasi. Tepatnya di tanggal 8 Mei seperti angka senapan, yaitu angka 8. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak mualim yang mualim cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari demi hari telah kita lalui bersama. Hingga 3 tahun pun berlalu. Mualim senang dan bangga nak melihat pertumbuhan dan perkembangan kalian selama kalian di sekolah kita ini. Anak-anak mualim yang mualim cintai karena Allah, kalian yang dulunya datang ke sekolah masih dalam kondisi yang polos nak, masih dalam kondisi yang imun-imun nak, datang ke sekolah mungkin dengan kondisi celana yang masih longgar nak, dengan kondisi baju yang masih kebesaran. Alhamdulillah nak, kini kalian telah tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik nak. Telah tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Anak-anak mualim sekalian, terima kasih nak telah berjuang di sekolah ini. 3 tahun bukanlah waktu yang singkat nak. Banyak kisah, cerita, canda dan tawa, senang dan sedih, semuanya ada di sekolah ini nak. Anak-anakku, mualim ucapkan selamat atas kelulusan kalian nak. Nak, jangan lupakan sekolah ini dan jangan lupakan mualim mualimah di sini. Anak-anakku sekalian, pesan mualim kepada kalian, tetaplah istiqomah dalam belajar dan ingatlah Allah dimanapun kalian berada. Barakallahu fikum, mualim mualimah, sayang kalian semua nak. Barakallahu fikum, Ananda mualimah semuanya. Jujur hari ini Mualimah bersyukur sekali akhirnya kita tiba di akhir masa belajar kalian di SMP Islam Al-Azhar Kairu Banda Aceh. Terima kasih, sampai dengan detik ini kalian tumbuh menjadi anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang menjadi teladan dan menjadi contoh untuk banyak orang, menjadi teman yang disayangi temannya, menjadi abang-abang dan kakak-kakak yang dihormati oleh adik kelasnya, dan juga menjadi siswa-siswi yang disayang dan pastinya selalu didoakan oleh mualim dan mualimah semuanya. Selamat memupuk banyak mimpi, berjuang untuk segala yang kalian cita-citakan, berjuang untuk yang orang tua impikan dan yang kalian harapkan. Barakallahu fikum, anak-anak mualimah semuanya. Doa mualim dan mualimah selalu menyertai kalian. See you on top guys. Congratulations to the graduating class of 2025. Let things not fun. Headed generation. May your future be bright with dreams before and your journey filled with purpose. Thank you. Letting senapan. Sampai jumpa di pintu Kesuksesan. kesuksesan.
Kakak Aisyah, kira-kira masih ada acara apa lagi nih? Penasaran ya? Acara habis ini adalah acara yang paling kita tunggu-tunggu nih, karena bakal seru banget dan menghibur kita semua. Wah, acara apa sih? Jadi penasaran? Penonton penasaran nggak? Ya udah deh, kalau ada yang penasaran, kita jangan lama-lama lagi. Langsung aja kita saksikan penampilan drama musikal oleh siswa-siswi SMP Islam Al-Azhar Kairo Banda Aceh dengan tema History of Indonesia. Di sebuah pondok kecil, Rasya dan Fiji duduk berdua sedang mengaji bersama, sembari menunggu kakek yang setiap sore mengajari mereka mengaji. Aleh bareh a, aleh yum bareh i, aleh kim bareh u, a i u. Dengar ya, dia mengaji nih. Boleh, tapi satu huruf, satu kelereng ya. Membaca Al-Quran itu satu hurufnya 10 kebaikan. Kamu mau dapat 10 kebaikan atau satu kelereng? Apa itu, kek? Kakek ceritakan. Inilah hikayat Tengku Cipante Guru. Hikayat perang sapi. Fizi tak pernah dengar hikayat itu. Hikayat ini yang membuat musuh kafir dulu lari pontang-panting dari pejuang-pejuang Aceh karena isi yang memati rakyat Aceh dalam berperang. Semua rakyat Aceh tak pernah mundur. Wah, kok nggak ada gambarnya, kek? Katanya buat semangat dalam perang. Harusnya ada gambar, kek. Ya Allah, pegah-pegah. Ya, begitulah ya kalau umur masih 4 tahun. Kalau baca buku, bukan isinya yang dibaca. Malah gambarnya yang dilihat. Cerita ini hebat. Kita jadi takjub dengan perjuangan bangsa Aceh dahulu. Ya, karena keberaniannya melawan penjajah. Perempuan
kamu ayah juga ikut berperang saat itu. Pada zaman dahulu, seorang tua bernama Tengku Ciditiro sedang mengalunkan hikayat dengan sangat merdu bersama murid-muridnya. dengan bismillah sifatkan habakana mulai kata haja kasabahan bidakanan kisah bangsa Izin dan maaf Tengku, mohon sampaikan kepada kami maksud dari isi yang Tengku bacakan tadi. Tunggu, para murid-muridku yang hadir di sini. Suatu tanda dunia akan berakhir adalah jika orang-orang tidak ada lagi yang menghiraukan agama dan membiarkan negeri dihancurkan oleh musuhnya. Bersyukurlah karena kita memiliki mimpi umat. Beliau guru yang masih peduli akan hal ini. Apakah tengku-tengku ini yang saya maksud? Tidak tahu Tengku. Beliau adalah Tengku Cik Panteku, seorang ulama. Beliau dan rakyatnya langsung penuh. Apakah kita tidak usah malu dengan hanya berdiam diri tanpa berbuat apa-apa? Oleh sebab itu, meskipun rasa berat mengingat kemampuan saya yang sangat terbatas ini, saya harus memenuhi permintaan Kakanda untuk menuliskan hikayat bangsa ini. Kalian tahu, manfaat hikayat ini sangat besar bagi siapa saja yang mendengar, dibacakan dan mengamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Tengku Ci yang Allah rahmati. Izinkan saya bergabung di majelis ini. Silakan wahai anak muda. Pintu ini terbuka bagi siapa saja yang memiliki niat mulia. Para muridku, beliau ini adalah penyair dari tanah selatan. Saya sudah lama mengenalnya. Beliau bisa hadir di mana saja dan kapan saja. Benar, saya dari tanah selatan ingin mendapatkan restu dari Tengku Ci untuk membacakan dan menyebarkan hikayat perang Sari ke seluruh jagat dunia. Insya Allah. Mudah-mudahan apa yang engkau impikan akan segera terlakukan. Wahai Tengku, adik abang belintang tajak perang sabi. Beta kira ke ulai balang kaji pasang lejin pari. Tengku Fatimah, mandi bulan lagu. Cuba dia sambung sairnya. Ya Tengku. Urang Atas izin Porok Banah, saya pasang ini mampu menguatkan jiwa perempuan
perempuan Aceh seperti selayaknya Cuk Nadir dan Malayati. Karenanya, mari secepat mungkin suarakan hikayat bangsa ini. Suarakan, dengarkan, sebarkan, sehingga menjadi bara api semangat bagi rakyat Aceh untuk tetap tangguh melawan kafir tanah kita. Tiba-tiba datang seorang penjual obat bernama Dokaha mengejutkan seluruh orang di sana. Dengan nafas yang terengah-engah, ia mengagetkan seluruhnya. Assalamualaikum. Tunggu, ada Belanda tunggu. Dokaha, kalau mau jual obat jangan di sini, di pasar sana. Atau cek aja di keranjang kuning yang di bawah ini. Ikuti nih caranya. Sebentar. Musiknya stop. Kan kita leceh-lecehnya lagi di masa perang Aceh zaman dulu. Kenapa ke keranjang kuning sih? Emang dulu ada keranjang kuning? Gak ada kan? Mohon maaf para tamu undangan. Oke, musik lanjut. Dokaha, kau tidak ada jenggot. Mengapa kau kebakaran jenggot seperti ini, ha? Ada Belanda. Mereka ingin menghancurkan ibu kita dalam. Ada Belanda. Dokaha, drone lagi kau nurulagam. Dan pengecut Dokaha, baru mencium bau ketiak Belanda, sudah cium begitu saja. Belanda keparan itu telah membuat saya menjadi janda dan anak saya menjadi yatim. Tapi saya tidak pernah gentar sedikit pun dengan kafir Yahudi itu. Tapi tunggu Fatimah, kali ini Belanda lain seperti biasanya. Pasukan Belanda mengamuk luar biasa. Awaknya dilihat lagi rumah. Nyam, Belanda apa deh? Tenang Dalem, tahan amarahmu. Jangan mengikuti amarah syaitan. Begitu juga dengan saudara yang lainnya. Mohon lebih tenang dulu. Jangan gegabah. Karena dengan itu tidak bisa membuat kita bersifat hijab. Dokaha, coba ceritakan apa yang terjadi. Belanda itu sudah membakar pengajian terpusatnya di kampung sebelah. Pasukan Belanda ingin mengacaukan kampung kita ini. Balai kita untuk mendakwahkan sahabat ini pun pasti akan lenyap. Yang saya tahu ada salah satu di antara kita yang sedang diminta. Sebaiknya tanya BLM di sini. Benar. Sebaiknya kita tidak berkumpul lagi di sini. Sepertinya tempat ini sudah tercium oleh Belanda. Kita harus mencari tempat lain temu. Kita harus jaga kitab syair bangsa ini. Kita lawan saja saudara Belanda itu. Tidak segampang itu Dalem. Orang yang dicuak Belanda itu orang yang bangsa Belanda. Meski musuh bangsa ini, kita tetap tenang dahulu. Kita buat siasat. Insya Allah akan bertemu. Lalu apa yang akan kita lakukan Tengku? Seperti cara biasa yang pernah kita lakukan selama ini. Ketika berhadapan dengan Belanda, janganlah buat lawan apapun tanpa pemikiran matang. Siapapun yang menyimpan hikayat bangsa ini, jagalah dia baik-baik. Kita masih perlu waktu yang panjang untuk menyebarkan hikayat bangsa ini. Kalau begitu, kami akan ikut bersama Tengku. Karena yang saya tahu, mereka juga mencari keberadaan Tengku. Namun, mereka tidak tahu yang mana wajah Tengku. Tapi, mereka tahu Tengku tinggal sendirian. Baiklah. Seluruh rakyat pun kembali ke rumahnya masing-masing, berlindung dan berdoa kepada Allah terhadap porak-porandanya keributan senjata Belanda yang melukai rakyat Aceh yang membangkang dan tidak memberitahu keberadaan Tengku. Dengan bunyi teriakan sakit terkena tembakan, rakyat yang setia terhadap bangsa Aceh itu di luar rumahnya syahid dalam perang.
Meskipun beberapa dari mereka ada yang ditembak mati karena rakyat Aceh tidak memberitahu informasi yang diinginkan Belanda. Tengku Fatimah pun mengumpulkan pejuang muda perempuan untuk melakukan latihan bela diri. Hal ini diperintahkan oleh Tengku. Sedangkan Tengku Fatimah, Dalem Hasan, Tok Hashim, dan penyair berbincang-bincang serius menyusun siasat perang. Hai, inung-inung jerak Aceh. Kenapa Bandung? Uranya, kamu bersepat awak drone Bandung. Untuk tahu guna bela diri lagi biasa. Tidak usah besar dan goyah. Gampang tanya hantu. Tanya, betem tahu. Saya tahu. Perempuan-perempuan di sini banyak yang ditinggalkan suami dalam berperang atau ditinggalkan syahid dalam perang, bukan? Abang lagi lun. Belum beka lagi inong Aceh sesungguhnya. Benar. Jadilah perempuan yang perkasa seperti Cus Nyadin, Cus Mutia, Malahayati, dan tokoh perempuan tangguh Aceh lainnya. Baik, kita mulai sedikit-sedikit. Bismillah. Di sela-sela latihan, birunya langit tergantikan dengan awan hitam dan gelap. Angin sayup seketika berubah menjadi angin yang riuhnya menandakan keributan. Namun, perempuan-perempuan Aceh itu tak mudah goyah dengan keadaan. Keadaan yang membuat mereka mampu tetap harus berjuang dengan kalimat La ilaha illallah di dalam hati dan ingatan. Dan tak masih di tangan para penjajah. Kemana lagi kalian berlari para kacung-kacung beriman rakyat? Saya yakin di antara kalian berdua berkusik ditiru itu. Saya terkunci ditiru. Sebentar, kalian menang. Sebelum kalian ingin mengakhiri hidupku, aku tahu bukan cuma aku yang kalian inginkan. Kitab Perang Sabi juga tujuan utama kalian.
Aku akan serahkan kitab itu. Namun, izinkan kita singgah dulu di rumahku sebelum kalian bawa aku ke penjara bawah tanah kalian. Kami lepaskan mereka berdua. Prajurit, lepaskan mereka berdua. Jalan. Mereka pun singgah ke kediaman Tengku Jitiro. Melalui jalan yang disiasati oleh para pejuang Aceh, betapa bodohnya penjaga itu tidak mencium siasat perang yang telah direncanakan oleh para pejuang Aceh. Sesampainya di jalur tersebut, Hai manis. Kalian hanya para janda-janda.
Nyatanya wong sing tansah dasar benar. Iki bedio ora iso digunakan meneh, tapi kamu harus hati-hati. Tuh, denger. Wes, ojo gelut meneh. Iki bedio terkenal zamane. Mbah teringat kejadian penting poso zaman itu. Ayo, siapa yang iso? Kulo iso Mbah. Saat Indonesia merdeka Mbah. Wah, sampean pinter. Sampean kabeh sing pinter Mbah. Coba ceritane. Sopo iso cerita proklamasi? Gusti Allah, aku pengen ngeguyu. Terus koncomu iki ojo diketawain. Kok sampean tega ninggalin aku? Loh, iki sopo? Koncomu? Assalamualaikum Nyak. Saya Oya dari Aceh. Berpindah saya kemarin tuh. Assalamualaikum Eyang. Saya Amira dari Jakarta. Oh, silakan duduk. Jauh-jauh ya temanku. Senang Mbah dengan kedatangan kalian. Nah, sampai iki tahu nggak cerita proklamasi? Baiklah, mungkin saya ceritakan agenda. Jadi ceritanya cuaca yang terik mulai terasa di ubun-ubun kepala. Rakyat Indonesia sedang bekerja membangun jembatan di bawah pengawasan tentara Jepang. Mereka mulai kelelahan dan kelaparan. Tidak peduli dengan apa yang mereka rasakan, tentara Jepang mengawasi dengan senjata laras panjang di tangan, yang siap melepaskan tembakan apabila rakyat Indonesia menolak bekerja. Tuan, berilah kami makan. Kami mohon. Kami sudah bekerja seharian, tetapi belum dapatkan sesuap nasi. Apa katamu? Sesuap nasi? Tidak ada makanan untukmu sebelum kau menyelesaikan pekerjaanmu. Kalian semua lanjut bekerja. Kerja. Rakyat Indonesia berlanjut bekerja. Ketika mereka bekerja, tiba-tiba salah seorang rakyat Indonesia pingsan. Rakyat Indonesia mulai merasa marah dan benci atas apa yang dilakukan Jepang terhadap mereka. Kau lihat ini dengan matamu. Kekejaman yang telah kalian lakukan pada bangsa kami membuat penderitaan dan menampas hak kami. Tunggulah tahajud kalian. Orang kamu, aku tidak peduli.
hanya mendengar seruan sang ayah. Bertahun kenyamanan dan kehidupan tak lagi dirasa. Semua kata iblis yang takut. Mengapa dunia yang penuh kesusahan, ketentraman, ketenangan dan kedamaian hanya menjadi cerita belaka? Harap itu datang menghampiri, memberikan yang abadi. Di kediaman Sultan Syahrir. Sultan Syahrir sedang duduk sembari membaca koran. Di sampingnya ada radio dengan suara yang sama-sama. Sultan mulai membuka lembar per lembar koran sambil mengamati berita-berita yang menarik. Tiba-tiba siaran radio berubah dan berganti ke berita kekalahan Jepang kepada sekutu. Sultan mulai meletakkan korannya dan mengambil radio tersebut sembari membesarkan mulutnya dan mendekatkan ke telinganya. Alangkah terkejutnya ia mendengar berita kekalahan Jepang. membawakan siarannya untuk malam ini. Saudara pendengar, saya Rudi Ashan. Selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengar. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, wah, berita kekalahan Jepang ini kabar yang baik untuk kita. Aku harus segera memberitahu para pemuda. Sore harinya, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan bergegas menuju ke rumah para pemuda untuk mengadakan rapat di Jakarta. Keberadaan kita di sini adalah bertujuan untuk mempersiapkan kemerdekaan. Tapi Bu, Jepang masih menguasai Indonesia. Pasukan mereka masih berdiri di sini. Betul itu, Bu. Di kediaman Sultan Syahrir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudaraku, saya punya kabar bahagia. Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Saya mendengar berita itu melalui radio pagi ini. Oleh karena itu telah terjadi kekosongan kekuasaan Indonesia. Wah, itu merupakan kabar baik untuk kita semua. Apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Setuju. Benar. Kita harus memanfaatkan momentum ini. Karena inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya Bu, Syahrir itu benar. Kemerdekaan merupakan hak kita rakyat yang perlu kita proklamasikan.
Mari kita semua menjumpai Bung Karno untuk memutuskan segera sesuatu yang berkaitan dengan Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir dan para pemuda tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil rapat. Sesampainya di rumah Bung Karno, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada perlu apa ini? Begini Bu, ada hal penting yang harus kami sampaikan. Kalau begitu silahkan masuk. Begini Bu, saya mendengar berita kekalahan Jepang dari sekutu di radio divisi Bandung pagi ini. Maka dari itu kami golongan muda tadi siang mengadakan rapat dan semuanya setuju agar Bung Karno segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita harus membicarakannya dalam rapat PPKI. Tidak, kita tidak bisa bahas pada sidang PPKI karena itu adalah bentukan Jepang. Benar, kemerdekaan Indonesia harus dari usaha rakyat Indonesia itu sendiri dan bukan dari pemberian bangsa lain. Bukan begitu. Memang sudah seharusnya kita membicarakan itu pada rapat PPKI. Karena PPKI bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu untuk memerdekakan bangsa kita? Kita harus bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Semakin cepat kita proklamasikan, semakin cepat penderitaan ini berakhir. Baiklah, beri saya waktu berunding dengan golongan tua. Kalau begitu kami pamit dulu Bu. setelah berakhir perundingan yang panjang di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk merencanakan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Rumah Laksamana Magelang. Permisi. Selamat malam. Maaf, ada apa ya ramai-ramai datang ke sini? Kalian siapa? Dan apa tujuan kalian bertemu dengan suami saya? Kami ingin berjumpa dengan Bapak Laksamana Magelang. Baik, mari ikuti saya. Pak, ada tamu yang hendak berbicara. Maaf, ada apa ini? Kami ingin membicarakan rencana kemerdekaan yang akan diproklamasikan sore ini. Baik, silakan masuk. Dan silakan menggunakan ruangan ini. Silakan dulu. Apa ada pertanyaan Bapak? Menurut saya, naskah proklamasi jangan ditandatangani oleh PPKI karena kita tidak mau ada campur tangan Jepang. Bagaimana kalau ditandatangani Bung Karno sebagai perwakilan bangsa ini? Saya dibalik, tolong Anda ketikkan naskah proklamasi ini. Baik, Bu.
proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.